Pak Mahfud melihat penunjukan Jamari Caniago seperti apa? Menurut saya ya tepat. Ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud. Kata Jenderal Senior ini? Iya, iya. Karena ini benar, Oh, saya gitu. dihubungi. Benar, saya dihubungi, tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa. Kok bisa tahu nih bocor halus? Yang tahu kan hanya saya. Bersama Pihak yang jenderal yang Bapak? menghubungi saya itu. Jenderal ya menghubungi? Iya. Oke, jenderal. Sangat senior. Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak. Etikanya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Kali ini muncul tentang keinginan pemerintah membentuk tim reformasi kepolisian, tim reformasi Polri. Pertanyaan wartawan, apakah Prof. Mahfud MD juga terlibat? Salah satunya itu, kata Mensesnek. Pak Mahfud dihubungin oleh istana soal ini. Iya, saya dikontak oleh Teddy. Jawaban Pak Mahfud kesannya nggak mau, padahal orang semua pengen ketemu Teddy. Saya percaya Khalid Basalamah itu korban. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita kembali bertemu di Terus Terang, podcast di mana saya akan berbicara tentang berbagai isu secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Setiap pekan selalu saja ada peristiwa politik, hukum, dan pemerintahan yang menjadi sorotan publik, baik di media massa maupun yang masuk di kolom komentar media sosial saya. Semua saya cermati. Dan dari sekian banyak peristiwa, kita akan bahas beberapa isu yang menurut saya penting agar kita bisa melihatnya secara lebih jernih dan kita berpikir bersama tentang hal-hal tersebut. Baiklah, kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya, baik Pak Mahfud. Salah satu yang cukup besar menjadi pertanyaan atau komentar followersnya Pak Mahfud di media sosial itu soal pasca reshuffle kabinet. Atau bahkan proses-proses reshuffle dan pasca reshuffle kabinet. Ya. Misalnya sebagian mengatakan bahwa reshuffle ini belum menyelesaikan masalah, belum memenuhi tuntutan publik kira-kira begitu Pak. Karena merasa bahwa ada hal-hal yang krusial yang dipertanyakan publik, tapi bukan itu yang disentuh oleh reshuffle. Tetapi orang seperti Pak Mahfud kan, ketika saya tanyakan apa komentar Pak Mahfud mengatakan 2 jempol, ya, terutama yang reshuffle terakhir. Nah, menurut Pak Mahfud, kalau dilihat bahwa publik masih mempertanyakan sebagian juga mengatakan ini sudah oke gitu, apa pandangan Pak Mahfud dengan komposisi kabinet terbaru pasca reshuffle jilid 2 ini? Sebelum ke komposisi kabinetnya, mengapa dulu saya memberi 2 jempol? Ya. Itu konteksnya karena pada waktu itu sesudah kerusuhan yang sangat mencekam itu kan Pak Prabowo melakukan quick win, tindakan cepat. Tindakan cepat ya. Makanya Pak Mahfud Tindakan mengapresiasi. cepat. Pertama, dia segera perintahkan Polri dan TNI untuk segera meredakan situasi dan betul berhasil, tidak sampai sehari Dan selesai. itu efektif menurut Pak Mahfud Itu ya? efektif, sehingga saya beri jempol 1. Satu waktu itu? Iya, jempol 2-nya sesudah dia melakukan reshuffle kabinet. Karena begini, Pak Prabowo itu dalam penilaian kami yang sering berdiskusi gitu, sebelum peristiwa itu tidak pernah peduli terhadap aspirasi masyarakat. Sehingga seperti saya katakan, di kampus di Jogja itu para dosen, guru besar itu sering berkumpul, kami mengatakan, udahlah, tidak usah diberi masukan lagi. Tidak pernah sampai. Kalau sampai ke Pak Prabowo jawabannya beda. Kalau disampaikan lewat menterinya, tidak ngerti. Gitu. Udahlah, biar aja. Nanti kan akan ada masalah sendiri yang menuntut. Jadi
sempat agak frustrasi seperti itu ya. Iya, pertemuan di Jogja itu begitu, yang 27 Juli yang terakhir, dan itu kemudian terjadi di Agustus akhir kan. Kita sudah menduga ini akan terjadi sesuatu kalau begini, sudah biarin aja, nggak usah usul, nggak usah masukin. Tiba-tiba peristiwa itu terjadi, Pak Prabowo berubah, merespon dengan cepat, dan kemudian mereshuffle kabinet. Maka saya berikan jempol 1. Nah, jadi jempolnya 2. 1 ketika dia meredakan kerusuhan, yang kedua ketika kemudian mereshuffle kabinet. Kenapa? Karena dulu setiap kita mempersoalkan kabinetnya, Pak Prabowo selalu mengatakan, menteri saya ini hebat-hebat, nggak akan ada reshuffle gitu. Iya kan? Selalu dijawab begitu. Berbeda ya dengan penilaian masyarakat. Nah, sesudah peristiwa itu dia bertindak. Makanya saya beri 2 jempol. Bagus langkah yang diambil untuk quick win ya, tindakan cepatnya. Nah, tindakan yang berikut tentu saja menurut saya masih akan berlanjut penataan ini, tetapi penilaian terhadap yang terakhir ini tentu tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Banyak orang yang menganggap ya cuma itu aja gitu. Tapi ada orang yang menganggap ini sudah berani benar gitu. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya di mana enggak pernah ada aspirasi tembus. Sekarang tembus. Ini lumayan banget lah kira-kira. Lumayan banget. Bisa menghentikan siapa? Budi Ari. Kemudian siapa lagi? Sri Mulyani, Budi Gunawan. Pak BG. Kemudian Menpora ya? Ya, Dito. Dito dan itu sesuatu yang menurut saya oke banget, karena sebelum itu selalu dikatakan menteri saya hebat-hebat, kerja siang malam, mobilnya ndak ganti dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya saat itu ini sudah aspiratif. Bapak menyebutkan nama-nama tadi, tapi kemudian yang belakangan diganti itu kan Menpora ya, Pak Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menpora, lalu Pak Samir Samsudin yang tadi menjadi Menteri atau interim, itu sekarang sudah terpilih Menko Polhukam yang definitif, Pak Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago. Nah, saya mau agak fokus ke Menko Polhukam karena kan sebagai orang yang pernah berada di posisi itu, Pak Mahfud concern di bidang politik, hukum, keamanan. Pak Mahfud melihat penunjukan Djamari Caniago seperti apa? Menurut saya ya tepat dalam pengertian senioritas, karena Menko Polhukam itu kan membawai beberapa kementerian, ada 14. Ada 14 Pak ya? 14 kementerian lembaga yang di bawah itu. Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian-kementerian yang dia bawahi. Dan itu menurut saya Pak Djamari Caniago oke, dia seorang legend pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Jadi menurut saya oke, tinggal tidak sulit kok Menko Polhukam. Itu tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan, dan dia membuat opini yang lalu mewakili keseluruhan opini pemerintahan kita. Ya, menurut saya oke tuh ada di. Pertanyaan saya seberapa strategis posisi Menko itu di mata Mahfud sekarang ini Pak ya? Karena selain membawai ada TNI, ada Polri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri kan Kominfo. Besar semua, Kominfo dan segala macam. Di posisi sekarang ini ketika Pak Prabowo pemerintahannya menjelang 1 tahun dan betul-betul disorot oleh publik, apa yang bisa diharapkan dengan Menko Polhukam baru ini? Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakan-kebijakan di bidang Polhukam. Prabowo dalam kebijakan itu. Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak. Oh, karena soal chemistry. Pak Djamari, ya. Lebih kepada persoalan chemistry. Jadi bisa, dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat lah ya kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit ya. Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menko itu seperti elang lah yang ada di atas semua yang dibawahinya itu, lalu suarakan ini loh, Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau tidak menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini. Nah, saya kira Pak
Jamari oke, karena Satu dia hal yang lama. menjadi sorot, saya potong Pak. Satu hal yang menjadi sorotan publik ketika pergantian itu, ketika mencari-cari siapa yang tepat adalah soal sipil dan militer Pak. Ya, sehingga orang merasa bahwa kalau militer di situ maka nuansa militer itu makin kental, makin muncul. Ya. Padahal punya pengalaman di situ orang-orang sipil misalnya ketika itu dibutuhkan sekarang. Pak Mahfud melihat keberadaan sebagai seorang purnawirawan jenderal menangani persoalan itu di mana persoalan demokrasi, penegakan hukum ini menjadi penting bagaimana? Saya pada keperluan praktisnya saja, bahwa itu diperlukan seorang Menko yang kuat dan visioner di situ. Bagi saya diutamakan sipil, tetapi pensiunan TNI itu ya sudah sipil, pensiunan TNI Polri itu kan sudah sipil. Jadi tidak apa-apa menurut saya. Yang penting efektivitasnya aja di dalam bekerja. Oke, saya mau menanyakan lagi nih soal ini. Ini perlu saya tanyakan karena kan ketika menjelang penetapan atau presiden memutuskan siapa Menko Polhukam, nama Pak Mahfud muncul juga Pak. Ya. Muncul juga dibicarakan oleh publik bahkan kencang sekali waktu itu ya. Saya juga menanyakan itu ke Bapak ke Sabit, tapi waktu itu Pak Mahfud menanggapi tidak clear kepada kita dan juga mungkin tanggapan Pak Mahfud di beberapa media. Tapi lalu ada sejumlah media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu didatangin oleh satu atau dua tokoh pemerintahan menanyakan, tapi lalu Pak Mahfud mungkin jawabannya tidak tegas atau apa, lalu disimpulkan tidak berminat atau apa. Bagaimana persisnya Pak supaya publik tidak muncul informasi yang tidak jelas di luar. Ya, baik. Saya agak kaget ketika bocor halus tanggal 13 September itu bercerita. Pada waktu itu Menko Polhukam belum ada, tapi masih kosong karena Pak BG sudah diberhentikan. Calonnya untuk mengganti masih belum ada dan dirangkap oleh Pak Safri ya. Ya. Nah, tiba-tiba 13 September itu bocor halus bercerita Podcast bahwa bocor halus ya. podcast bocor halus Tempo ya. Ya. Bercerita bahwa Pak Mahfud sudah dihubungi tapi tidak memberi jawaban. Saya kaget, tahu dari mana ini? Gitu kan? Tahu dari mana ini? Karena ini benar, saya gitu. dihubungi. Benar, saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa. Kok bisa tahu nih bocor halus? Ini halus betul maksudnya. Yang tahu kan hanya saya. Bersama Pihak yang jenderal yang menghubungi saya itu. Jenderal ya menghubungi. Iya. Oke, jenderal. Sangat senior gitu. Jadi betul tanggal 9 September itu saya tanggal 8 September malam itu ditelepon. Ya. Oh, bukan tanggal 7. 7 September? Iya, 7 September malam saya ditelepon. Oh, berarti malam menjelang pelantikan. Menjelang pengumuman reshuffle. Menjelang pengumuman reshuffle. Saya ditelepon. Pak Mahfud di Jogja, Pak di Mahfud Jakarta? di mana? Saya di Jogja. Ke sini katanya. Oleh Sang Jenderal. Oleh Sang Jenderal. Ke sini saya dapat. Saya di Jogja, Pak. Saya besok kuliah dulu, saya bilang. Lalu terus kapan pulang? Saya besok lusa pulangnya, gitu. Nah, tanggal 8 saya tetap di Jogja, tapi sorenya ke sini, baru tanggal 9 ketemu. Ini Pak Mahfud cerita karena udah lewat masalahnya. Ya, karena sudah lewat. Okay. Dia bilang begini, Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud. Kata jenderal senior ini? Iya. Saya tidak perlu sebut jenderalnya, tapi yakinlah. Karena bocor halus, saya tanya, kamu tahu dari mana? Saya tahu dari orang yang tahu. Katanya. Kamu ini halus betul, saya bilang. Iya. Jadi kalau mau tanya ke bocor halus saja siapa jenderal. Iya. Terus saya bilang, saya tidak jawab. Ketika apakah Pak Mahfud mau ke situ gitu. Saya tidak jawab karena apa? Karena begini, saya dulu kan sudah menyatakan komitmen. Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak. Itu standar etik Pak Mahfud. Standar etik saya sudah diumumkan tanggal 22 April ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, Bapak mau masuk enggak? Ini standar etik. Iya. Etikanya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ, tidak etis gitu. Kecuali
saya bilang, nanti ada pembicaraan apa? Kalau memang di sana tidak ada sama sekali, gitu, baru ke saya. Tapi kan banyak yang lebih hebat dari saya di sana, banyak yang sudah berjuang. Jadi oleh sebab itu, pada saat ditanya oleh jenderal itu, saya enggak jawab. Saya bilang, nanti adalah kita pikirkan gitu. Kan kabarnya kan masih akhir Oktober apa gitu ya. Jadi jawabannya agak mengambangkan. Ngambang saya tidak bilang Anda iya. nggak enak juga menolak. Udah enak menolak. Kalau menolak sombong banget nih orang. oke. Tapi kalau mau enggak tahu diri juga nih orang kan gitulah. Iya, iya. Terus habis itu saya pulang ke Jogja lagi. Saya sekarang kan banyak di Jogja. Nah, terus perdebatan di media banyak, ada gambar saya calon Menko Polhukam kuat macam-macam gitu ya. Saya di Jogja aja, banyak wartawan tanya, teman nelpon, enggak saya jawab gitu ya. Karena saya katakan, saya kalau mau menjawab seperti saya katakan jawaban saya ketika beberapa hari sebelumnya ditanya oleh Leon Hartono melalui podcastnya Overpost. Oh, di Overpostnya ya, Leon. dia kan tanya, Ya. kalau Bapak ditawari gimana? Saya enggak jawab kepada Anda, saya bilang. Saya jawab kepada orang yang berwenang biar sopan. Kalau saya enggak mau, biar tahu alasannya. Kalau saya mau, mengapa? Kan gitu. Jadi saya tidak jawab. Kemudian juga pada 11 September, saya juga ditanya hal yang sama oleh Denny Sumargo. Curhat banknya Denny Sumargo. Curhat bang, gitu. Kalau Pak Mahfud ini misalnya ditawari, gitu. Mau enggak? Saya bilang, saya enggak tahu jawabannya karena tidak ada yang nawari. Saya bilang kan. Padahal itu sudah tanggal 11. Iya, iya. Saya ketemunya dengan jenderal itu tanggal 9, kan gitu kan. Jadi saya bilang, apapun yang saya jawab nanti kan orang ada yang suka, ada yang enggak. Oleh sebab itu saya akan jawab kepada yang menawari saja kan gitu kan. Nah demikian akhirnya saya tidak memberi jawaban apa-apa. Betul itu bocor halus bahwa pada waktu itu tidak ada keputusan karena saya sendiri tidak menyatakan iya atau tidak gitu. Saya tetap berpegang pada standar etik yang dulu saya katakan. Kalau masih ada yang bagus di sana, kenapa kok ngambil di luar? Saya kan orang luar dari gerakan politik itu kan. Saya orang luar. Saya potong Pak. Ada standar etik satu masalah, tetapi kan juga pertimbangan sejumlah kalangan. Pak Mahfud itu kan rajin memberikan masukan bahkan kritik ke pemerintah, merepresentasi pemikiran orang-orang sipil gitu ya, yang punya dasar pemikiran dan landasan akademik yang kuat. Kan melihat negara membutuhkan itu. Tidak terpikir Pak Mahfud bahwa ini waktunya saya membantu di dalam bukan di luar gitu. Banyak sekali yang menyampaikan itu. Pak Mahfud, Anda jangan bicara di luar, beri warnalah sedikit gitu. Kan saya kira di podcast saya semuanya begitu komentarnya. Komen-komennya itu Pak. Makanya saya tanya ke Bapak. Harus masuk katanya. Tapi saya sendiri loh. Di samping juga kalau saya masuk apa bisa. Tetapi saya bilang tetap saya nanti akan berikan jawaban. Saya kan tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kan bisa di dalam, bisa di luar. Saya di luar juga sering berbicara dan bisa menjadi rujukan sedikit banyak ya. Ya kan sama aja dengan di dalam kan gitu. Nah, oleh sebab itu terpikir juga oleh saya. Daripada cuma ngomong doang di luar, berilah warna sedikit. Itu terpikir. Tapi pada waktu itu belum diputuskan. Saya tidak akan menyampaikan ini sebelum berdiskusi dengan yang akan mengangkat. Saya mau disuruh apa? Kemampuan saya hanya ini. Kan mau saya begitu. Gitu. Kalau saya tidak bisa melakukan itu, ya saya tidak usah. Kan gitu maunya. Selesai ya. Saya tidak menjawab sampai akhirnya ada pelantikan. Nah itu aja kalau ceritanya. Saya ditawari itu benar adanya. Clear Pak. Berarti publik jadi tahu sekarang. Iya. Nah saya mau teruskan Pak. Masih tentang permintaan untuk berkontribusi ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kalau tadi tidak di Kemenko Polhukam atau mungkin juga Pak Prabowo punya pertimbangan lain sehingga memilih calon atau menteri lain. Kali ini muncul tentang keinginan pemerintah membentuk tim reformasi kepolisian, tim reformasi Polri. Kita mendengarkan dalam 2-3 hari terakhir Istana mengatakan bahwa ini dibentuk dan melibatkan orang luar. Lalu pertanyaan wartawan, apakah Prof Mahfud MD juga terlibat? Salah satunya itu kata Mensesnek. Pak Mahfud dihubungin oleh Istana soal ini? Iya. Jadi sudah dihubungin? Ini mungkin agak dramatis. Gimana Pak? Ya. Jadi begini, pada tanggal 15, jam 5 sore. 15 jam 5 sore, oke. Saya dikontak oleh Teddy Indra Wijaya? Seskap. Teddy. Profesor ada di mana katanya? Ada apa? Saya bilang. Saya mau menghadap malam ini.
Kata Teddy. Kata Teddy. Oh, oke. Nah, terus, saya di Jogja. Kapan kembali ke Jakarta? Saya besok kuliah dulu dong di kampus. Kalau mau ketemu, ya besok jam 4 sore gitu. Oke? Apakah mau Anda bicara di telepon apa mau ketemu? Saya mau ketemu. Jawaban Pak Mahfud kesannya nggak mau, padahal orang semua pengen ketemu Teddy untuk urusan jabatan dan permintaan. Terus gimana, Pak? Oke. Kenapa banyak? Saya mudah ketemu Teddy, nanti saya ceritakan. Oke. Akhirnya, saya kuliah dulu di peresmian Kahar Musyakir, Rumah Peradaban Kahar Musyakir. Oh, Bapak ngisi acara di situ Ngisi ya? acara, saya Ngasih ceramah speech di situ. peradaban Oke. Islam dan peradaban ilmu gitu. Habis itu saya ke Jakarta, baru sorenya sampai di kantor. Saya bilang, Tanggal 16 berarti ya? ke Teddy. Pak, saya bilang Pak Teddy nih. Pak Teddy, saya bilang, saya sudah di Jakarta. Saya mau ketemu, Anda mau ketemu saya. Saya ke kantor Anda, atau ke sebuah kafe di tempat lain, atau ke kantor saya. Saya ke kantor Prof aja gitu. Nah, demikianlah jam 17.30, jam 16.30, Teddy datang ke sini nih, ke Keramat. Kita, ke Keramat ini. Ke Keramat, Iya, dia iya, datang. Teddy itu udah lama kenal. Ya seperti, kalau umurnya seperti anak saya, yang kedua. Iya, masih muda ya. Masih muda. Tapi seperti adik saja bagi saya dan sering berhubungan gitu. Sejak zaman saya Menko Polhukam, Pak Prabowo Menhan. Nah, kalau mengantar apa-apa, pesan atau apapun, dia datang ke saya. Saya disuruh Bapak begini, begini. Kalau mau nelpon, juga Teddy yang menelponkan ke saya gitu. Jadi saya sudah sering biasa, sekali berhubungan akrab. dengan ya. Terus saya bilang, saya dulu panggil Mas, tapi sekarang panggil Karena sekretaris kabinet, jadi panggil karena Pak dia Teddy. sekretaris kabinet, dia panggil sini Pak gitu. Jangan panggil Pak, katanya. Kata Teddy. Iya, kata Teddy. Iya, Saya iya. kan muridnya Bapak. Iya. Saya belajar pada Bapak banyak gitu. Memang sejak Pak Prabowo jadi presiden, komunikasi saya dengan Teddy sering gitu ya. Kalau misalnya saya ulang tahun, Pak Prabowo kirim bunga, dia kirim bunga. Kalau waktu ibu saya meninggal itu bunganya Pak Prabowo dan Pak Teddy itu ada datang saat awal sebelum saya sampai ke lokasi, bunganya udah ada gitu. Jadi di tengah Bapak mengkritik pemerintah ngasih masukan, hubungan dengan itu masih lancar Dengan berarti ya? Teddy lancar, dengan Pak Prabowo lancar. Pak Prabowo selalu ngirim kado, ngirim bunga gitu, tanda tangan sendiri. Orang hari raya misalnya, kirim parcel biasa Pak Prabowo, selamat hari raya gitu. Artinya hubungan pribadi dengan Pak Prabowo itu jalan, apalagi dengan Teddy. Kalau ada sesuatu pernyataan saya di media, di TikTok apa menarik bagi dia, lalu di capture, dikirim ke saya. Saya sangat suka ini Prof gitu. Saya ingin berguru. Ini gitu. Seskap ya, ini sekretaris kabinet ini ya? Seskap gitu. Iya, Jadi orang kan menganggap itu kok ketus sekali tuh si Teddy kalau di TV. Enggak tuh. Nggak, kadang-kadang gambar ketusnya yang muncul, Pak. Kadang-kadang juga gambar bagusnya. Itu termasuk pilihan hater atau lover aja, Pak. Berita-berita tentang reshuffle apa Iya. itu kan. Teddy enggak datang, hanya telepon katanya. Hanya ditelepon Teddy katanya. Nah, ke saya datang karena saya sama dia baik seperti adik. Dan dia diutus oleh presiden, Pak. Dia Hani, diutus oleh presiden waktu itu. Nah, disitulah kami diskusi banyak. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Dari sekian banyak tuh kan ada politik, ekonomi, Ya, reformasi RUU politik. perampasan aset, pilkada dan macam-macam Itu disebutkan oleh Teddy? Kan masih banyak. Saya yang nyebutkan. Oh, Pak Ahmad menyebutkan. Oke, ini lalu? kan banyak. Dia bicara begini yang saya katakan. Prof katanya, Pak Presiden kirim salam. Iya, Pak Presiden sehat kan? Saya bilang, tolong dijaga. Itu menjadi nyawanya Republik sekarang. Saya bilang, tolong jaga kesehatan beliau, jangan terlalu lelah juga. Gitu saya bilang. Presiden mau minta bantuan. Mau enggak Prof Mahfud membantu Presiden? Karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya. Lalu iya saya tahu Pak Prabowo itu sekarang sudah punya tugas menyiapkan
reformasi politik, undang-undang pemilu, ya kan harus diubah semua tuh karena sudah tidak ada threshold dan sebagainya. Undang-undang pemilu, kemudian masalah susunan DPR, MPR, undang-undang kepartaian, undang-undang banyak. Saya bisa bantu itu tadi. Saya bilang di reformasi Polri. Gitu. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau enggak mampu ngerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa ambil. Nah, di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh, ya. Jangan yang lain, di sini saya bisa. Itu kaidah usul fikih ya. Kaidah usul fikih gitu. Itu selalu saya pakai. Saya ini bukan seorang nihilis yang menganggap kerjaan pemerintah nihil, ada baiknya. Saya juga bukan seorang fatalis yang menganggap ya udahlah sana-sana aja semua, biar apa? Saya begini-gini aja, enggak usah ikut campur, aman nyaman gitu. Itu tidak boleh juga, ya kan? Negara ini sudah banyak memberi kepada saya, sehingga saya katakan yang bisa saya kerjakan, saya bantu itu urusan Polri. Reformasi Polri, malah waktu itu janjinya Pak Mahfud nanti akan dipanggil oleh Presiden Jumat. Jumat kemarin sebelum berangkat ke luar negeri. Tapi Kamis malam itu Teddy kirim WA ke saya, Prof, mohon maaf besok enggak jadi karena kami mau berangkat ke New York, mau ke situ. Oh iya, enggak apa-apa, kebetulan juga saya waktu itu sorenya harus terbang ke Jogja, gitu, karena ada ceramah lagi malamnya di sana. Nah itu ceritanya soal reformasi Polri. Confirm bahwa undangan istana itu Pak Mahfud sudah jawab dan mengatakan bersedia untuk ikut. Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu itu kan bisa juga ngasih bahan. Karena saya sudah pernah membuat itu ketika Polhukam. Ya nanti kita lihat pada posisi apa. Tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh. Sebelum ke catatan Bapak yang sungguh-sungguh mereformasi Polri, saya mau teruskan sedikit soal jawaban Bapak bersedia. Pak Mahfud tidak khawatir dicap orang ini Pak Mahfud selama ini berada di luar kita ternyata mau juga menerima tawaran meskipun itu hanya tim reformasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu resiko. Itu biasa saja. Tim reformasi Polri itu kan ad hoc. Paling lama 2 bulan. Kalau menurut saya sebulan sih selesai karena masalahnya udah jelas tuh Polri itu. Satu lagi, Pak Mahfud tidak khawatir kalau misalnya ini skeptisisme nih karena berkembang karena agak-agak khawatir jaga-jaga bahwa Pak Mahfud masuk di dalam itu misalnya hanya mewakili sebagian besar masyarakat sipil, lalu kemudian dengan itu pemerintah mengatakan toh sudah terwakili ada Pak Mahfud di situ. Kalau besok kemudian pikiran pemerintah yang dominan bukan pikiran Pak Mahfud nggak masalah atau bagaimana? Kalau itu dianggap sebagai cap. Ini kan kerja bersama gitu. Tetapi tentu saya akan bersuara juga kan. Seumpama itu sudah ada Pak Mahfud ya, tapi saya kan enggak setuju. Yang itu kan bisa. Kalau memang kalau memang keterlaluan, kalau memang hanya benar-benar. Jadi Anda akan bebas mengatakan apa sesuai. Iya, tapi sesuai itu tidak etis kan kalau saya katakan saya tidak setuju itu. Saya katakan di dalam. Gitu. Tapi tentu saya akan bicara secara tidak langsung perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan tuh ini. Itu namanya reformasi. Saya tidak setuju dengan pandangan misalnya harus dibongkar total. Enggak, karena ini masuk ke substansi tadi Pak ya. Iya. Apa Pak? Dalam kacamata Pak Mahfud apa yang menjadi hal penting yang kalau harus teorinya itu memperbaiki kan penegakan hukum kalau teorinya itu kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1 substance. Isinya, aturannya. Yang kedua structure, aparatnya. Lalu yang ketiga culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Nggak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke. Nggak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini.
polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus tuh gimana sih, sudah ada semua di undang-undang. Ada di Eka Prasetya, Pesatya Polri, ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Gini lah, saya dulu punya pengalaman, punya teman polisi bagus, mantan Kapolres gitu. Menurut saya bagus. Namanya Aris, sudah meninggal sebulan. Almarhum, tahu. Kombes Aris. Kombes Aris. Iya. Dia mau ikut Sespim di Polri itu, ya. Itu untuk bisa naik ke bintang 1 tuh kan ada pendidikannya sendiri. Iya. Berkali-kali daftar ditolak. Kenapa? Ya yang saya dengar, susah sana kalau enggak pakai gini. Nah, nanti kita dalami nih Sampai akhirnya apa? Aris Sandi ini saya titip ke Panglima, ke Andika, sehingga dia ikut di Sesko di sana, menitip supaya bisa ikut sekolah. Iya, saya bilang Pak Panglima, Pak Andika, saya punya teman nih polisi, ya bagi saya baik sih, relatif baik, nggak ada polisi baik bener. Ya. Ini baik, dia mau ikut berkali-kali daftar di Polri agar bisa menembatat sertifikat untuk masuk ke bintang 1 itu, nggak bisa. Siapa namanya? Aris, suruh ikut saya. Itu peraturannya kan bisa ikut di Polri, karena dulu ABRI kan. Oh, pakai jalur TNI jadinya ya? Dia ikut TNI. Dari polisi ke TNI. Iya, saking susahnya dia masuk di polisi. Oh. Itu pun kemudian untuk promosi ke bintang 1 ya. Untuk promosi berikutnya gitu ya. Konbes itu yang sebelum ke bintang 1 itu. Itu susah. Sampai sekarang meninggal tuh contoh. Gitu ya. Susah hanya aja Aris Sandi itu masuknya di situ karena masuk lewat jalur yang resmi itu susah. Jadi, sekali. Ya, artinya pemahaman Pak Mahfud tentang polisi dan bagaimana harus direformasi ini ada banyak hal yang sudah dimiliki. Iya, harus ada kedekatan. Jadi ada banyak contoh-contoh yang sudah terjadi di lapangan yang kira-kira Pak Mahfud bisa memberikan nggak ada meritokrasi. Orang yang sudah dipecat gitu, tiba-tiba masuk lagi bekerja di sana. Ya, jangan saya dulu si Broto Seno tuh ya. Ingat Broto Seno yang betul, Pak, kasus pertahanan pernah di berkasus KPK. Iya, begitu lepas dari penjara mau diangkat lagi kan? Pakai aturan ini pasal sekian memungkinkan karena dia belum pernah dipecat. Oh, saya berteriak waktu itu sama Menko Polhukam, masih powerful lah kalau bicara. Saya teriak, nggak bisa, nggak jadi. Tapi saya dengar sekarang ini itu kasus yang memeras penonton dari Malaysia itu, itu kan dipecat. Tapi sekarang masuk lagi ke suatu tempat di lingkungan Polri. Setelah dipecat, masuk lagi. Ini kita cek nanti, ya. Yang seperti itu tuh. Dan ada lagi narkoba gitu, terlibat narkoba dipecat, ya. PTDH. Pemerintahan tidak dengan hormat, tiba-tiba ada suatu kantor lagi menjadi staf khusus lah, menjadi tenaga ahli lah, menjadi apa lah gitu, ya. Nah, ini semua persoalan kultur berarti Pak Mahfud ya, yang kultur kan. Jadi penyalahgunaan kewenangan di lapangan, tindakan di lapangan segala macam itu rata-rata karena didasari oleh kultur yang tidak baik. Sehingga kemudian kacau Polri lalu ngatok aja, menjadi politis sekali. Saya harus dekat dengan ini karena ini yang besok mau jadi Kapolri, harus dekat ini karena ini yang mau jadi Kapolda. Akhirnya dekat gitu. Ini pernyataan mantan Menko Polhukam sekaligus mantan Komisi Kepolisian ya Pak ya? Ya begini lagi nih contoh. Saya punya pembantu di rumah, lulusan S1. Kan curi cari kerja. Jadi dia sekolah, masuk S1 belum lulus, enggak mampu lanjutkan kerja di tempat saya. Nah, suatu saat ada penerimaan Bintara Polri. Dia daftar.
saya titip untuk dilatih sampai fisiknya bagus, gede, lalu masuk di tingkat seleksi di Magelang, sudah masuk ke Jakarta. Ikut seleksi. Iya. Tiba-tiba sudah itu diumumkan tidak lulus. Padahal kita sudah tahu nilainya tuh tinggi. Lalu saya telepon ke bagian SDM, Pak, saya ini, oh Pak, tolong kirim datanya. Kalau sudah masuk dari sana sini masuk kok. Katanya. Pak Mahfud ngecek lah kira-kira Saya gitu ya. ngecek ke pejabat yang tinggi di situlah. Iya. Saya ambil kartu namanya ini, lalu sudah kamu tenang saya bilang, karena kamu sudah masuk di sana. Tapi penentuan akhir memang di Mabes. Tahu enggak sesudah itu sudah saya kirim, enggak masuk anak ini. Lalu saya tanya, kenapa enggak masuk? Katanya buta warna. Loh, dulu waktu daftar kan sudah dites matanya. Lalu saya suruh cari dokter, 2. Kamu cari dokter mata, 2. Mencari second opinion. Iya, second opinion. Third opinion. Yang kedua, kamu buta warna enggak? Enggak. Ke rumah sakit sana buta? Tidak buta warna. Saya komunikasikan, ini tidak buta warna, kenapa? Nilainya bagus, fisiknya bagus karena dilatih gitu. Pak, ukuran buta warna di sini beda, Pak. Jawabannya begitu. Standarnya beda kalau untuk jadi polisi itu, katanya. Waduh. Saya tidak percaya penjelasannya, tapi saya anggap selesai. Tidak bisa saya masuk ke soal itu lagi. Itu soal kultur. Gitu. Bukan soal struktur, bukan soal instrumen. Pak Mahfud komit akan menyelesaikan itu, membereskan itu ketika masuk di dalamnya. Oh, enggak tahu saya bisa membereskan apa tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya akan menyampaikan bahwa masalahnya ada di kultur. Masuk ke politik, masuk ke ini dan sebagainya itu kan. Lalu di polisi terkotak-kotak. Padahal saya katakan setiap saya ke daerah tuh polisi itu baik-baik loh yang di bawah itu. Makanya saya membela kemarin habis-habisan. Jangan dong polisi dibenturkan dengan rakyat, dibenturkan dengan TNI itu. Mereka itu berkorban, pertaruhkan nyawa. Ada juga polisi yang menjaga demo, tiba-tiba anaknya ikut demo di situ. Coba bayangin betapa baiknya polisi itu. Anaknya ikut, tapi dia sendiri berhadapan dengan anaknya kan? Karena tugas yang harus dilakukan. Karena tugas gitu. Kok lalu polisi mau disepelekan, mau direndahkan begitu? Nggak boleh saya bilang. Apalagi kalau di dalam kaidah fikih itu, ya lebih baik kita punya polisi yang tidak baik dalam 60 tahun daripada sehari saja tidak ada polisi. Kan gitu dalilnya yang selalu Pak Mahfud sering katakan. mengatakan itu ya. Iya, Karena negara udah hancur duluan dengan satu hari tidak punya komitmen polisi. kita ini kan negara, bukan orang gitu. Nah, yang begitu-gitu ya nanti kita sampaikan gitu. Ya. Saya enggak percaya tuh dibuat undang-undang ini, undang-undang itu. Enggak. Ini siapa yang mendrive ini agar kultur ini berubah. Karena kultur itu tidak perlu undang-undang baru, tidak perlu instrumen baru, tidak perlu struktur baru kalau kultur itu. Tapi bagaimana memimpin, memberi teladan tegas dan tidak kolutif juga dan sebagainya kan itu. Dari informasi dari istana, kapan ini Pak akan mulai timnya? Nggak tahu, saya nggak tanya juga. Belum diberitahu, tapi baru jawab. Kan Pak Presiden masih keluar negeri. Masih keluar negeri, oke. Pak, saya mau teruskan sedikit. Tetapi disclaimer aja, saya ini hanya menjelaskan fakta. Ya. Saya bukan ingin masuk ke situ, enggak. Kapan saya enggak tahu, saya enggak ingin tahu juga kan gitu. Kapan itu? Ya enggak tahu. Menunggu saja ya. Iya, saya pasif saja gitu. Saya begini aja sudah ikut berperan lah memberi pencerahan. Setuju Pak, setuju. Gitu. Saya mau tambahkan sedikit Pak tentang reformasi polisi. Pertanyaan orang berikutnya, apakah cukup hanya dalam tanda petik reformasi polisi? Karena kan kalau kita lihat tuntutan masyarakat publik, terutama di demo-demo kemarin, kan persoalannya bukan semata-mata pada polisi, tetapi yang dihadapi publik adalah kemarahan publik atas ketidakadilan, kecongkakan pejabat, dan macam-macam hal yang membuat orang marah, yang itu tidak hanya terjadi di polisi, di berbagai lembaga politik di negeri ini kan itu membuat orang kecewa. Bagaimana Pak? Iya, makanya ini kan momentum. Kan saya tadi bicara polisi, sesudah lebih dulu menjelaskan bahwa akan ada reformasi-reformasi lain yang harus dan perlu dilakukan oleh Pak Presiden. Dan itu sudah disebut ya ketika bertemu dengan gerakan nurani bangsa dalam pidato-pidatonya, penjelasannya ke masyarakat, memberi harapan. Tidak lagi seperti dulu kan steril dari setiap aspirasi kan. Aspirasi itu mental-mental semua. Sekarang udah mulai terbuka gitu. Mari kita dukung ini.
gitu. Jangan sampai kita ini, sekali lagi, jangan nihilis. Menganggap pemerintah tuh nihil-nihil aja, tidak ada prestasi, harus diakui. Dan juga jangan fatalis kita, jangan, wah saya enggak perlu apa, udahlah gitu. Enggak mungkin tuh enggak boleh begitu. Nah, kita bernegara itu harus menjaga dengan sikap yang lebih profesional, proporsional. Apa yang bisa kita lakukan, ya ayo kita lakukan. Oke Pak, kalau gitu, ya itu soal reformasi polisi dan komunikasi Pak Mahfud dengan pihak istana, karena muncul di berbagai media. Sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Mahfud. Saya lanjut lagi Pak. Juga yang gede juga direspon oleh followersnya Pak Mahfud, dan muncul malah video kita Pak, untuk saya tanyakan soal ini dua minggu lalu, itu lalu muncul video-video banyak di-share beberapa follower Bapak, tentang update pengusutan kasus korupsi haji atau kuota haji di KPK Pak. Ya. Minggu lalu Pak Mahfud mengatakan kepada saya bahwa Bapak sedih karena itu kasusnya berlarut-larut sampai sekarang, bahkan membawa nama organisasi PBNU misalnya muncul. Ya. Lalu kemudian makin ke sini orang juga makin bertanya, Pak Mahfud waktu mengatakan segera saja tetapkan tersangkanya. Ya. Sampai pada hari ini belum juga ditetapkan tersangka. Pak Mahfud memandangnya pakai KPK sejauh ini profesional kan mengusut kasus ini? Menurut saya tidak tahu profesional atau tidak, karena nanti itu akan dijelaskan oleh fakta ketika hasil selanjutnya tentang penyidikan ini diumumkan, siapa tersangkanya dan apa gitu. Tapi menurut saya logika sederhana publik sebenarnya ini kan gampang ya. Pertama, korupsi itu sudah terjadi dengan dua alat bukti yang sangat kuat. Sudah terjadi. Tinggal menentukan tersangkanya. Persis. Nah, tersangkanya ini kan gampang sebenarnya. Fokusnya siapa sih? Pengelola haji itu siapa pucuknya? Kan begitu. Itu juga orang sudah tahu, sudah ada yang dicekal. Kan ke situ. Yeah. Kenapa sampai berlama-lama gitu? Kenapa sampai berlama-lama? Nah, itu nanti kita lihat aja perkembangannya. Saya kemarin mendapat kiriman dari teman saya di Australia, di Melbourne, si Nadir Sahusen. Ya, Prof. Nadir. Ya. Ini mau saya tanyakan juga Pak. Mau diteruskan Pak? Iya, jadi dia katakan kita tuh kan yang diributkan tuh NU terlibat. Iya. Oknum NU terlibat. Oknum NU terlibat. Ya. PBNU dituding terlibat. Ya, aliran dananya masuk ke sana gitu. Bagi Nadir Sahusen tuh enggak penting. Itu bukan urusan orang. Kita nih atau berpihak ya, atau berpihak kepada keadilan gitu, sehingga tidak perlu itu apakah NU atau bukan, siapapun yang melanggar hukum korupsi ya harus ditangkap, harus dipenjarakan kan gitu. Itu keadilan. Di akun Instagramnya Prof. Nadir itu I stand with justice katanya. Iya. Ini Pak, ini saya punya, ini kita ini Pak ya. I stand with justice, latar belakangnya tuh Masjidil Haram. Iya, itu pelataran Masjidil Haram, Pak. Pelataran Masjidil Haram yang lama itu. Iya. Yang tahun saya baca sedikit Pak. Ini, sekali lagi soal kasus kuota haji ini adalah masalah umat dan bangsa, bukan soal ormas atau aliran. Saya berdiri mendukung keadilan, I stand with justice. Siapapun dan dari kelompok ormas manapun kalau bersalah ya harus diproses secara hukum. Nggak masalah. Umat dan bangsa mendukung penegakan korupsi secara adil dan sesuai dengan koridor negara hukum. Ini Pak yang dikirim ke Pak Mahfud. Iya, dikirim ke saya dan saya mengutip itunya juga dalam beberapa kesempatan. Justice delayed is justice denied. Ya, kalau Anda menunda penegakan keadilan berarti Anda menghancurkan seluruh nilai keadilan. Kan gitu kan? Kalau Anda menunda ya menghancurkan, berarti ini KPK ini kenapa nunda-nunda, malah nyebut ormas ini, ormas itu, dan sebagainya. Kalau bicara ormas, saya bilang banyak sekali ormas. Anda bayangkan, kuota itu dibagi ke ratusan travel. 400 travel katanya Pak. Iya. 400-an travel. 400-an travel misalnya. Lah itu semua kalau memang tahu bahwa itu tidak benar, itu semua terlibat loh. Ikut serta korupsi loh, meskipun dia ditawari. Kalau dia tahu bahwa itu melanggar aturan, ya. Oleh sebab itu terkait Khalid Basalamah itu kan. Ya, salah satu yang dipanggil bahkan 2-3 kali kalau nggak salah sudah dipanggil. Bagaimana pendapat Pak Mahfud? Saya percaya Khalid Basalamah itu korban.
Ya, Percaya bahwa dia korban. tapi korban pun bisa dianggap terlibat. Kalau nanti kan ada ukuran-ukuran hukum itu. Cuma kalau Khalid Basalamah satu travel yang hanya 120-an jamaah. 120 jamaah Ya, saja 122 jamaah kalau nggak salah. diseret. Yang lain-lain juga sama karena korupsi itu tidak mengenal jumlah. Pokoknya ngambil secara tidak sah, merugikan keuangan negara, itu memperkaya diri atau orang lain, itu sudah korupsi. Nah, ada lagi yang menjadi pembicaraan publik tentang Khalid Basalamah karena setelah dipanggil KPK lalu dia muncul di salah satu podcast, Pak, menjelaskan panjang lebar tentang apa yang dia hadapi dan bagaimana disampaikan kepada KPK. Lalu KPK mengatakan itu seperti membocorkan informasi penyidikan, itu harusnya tidak boleh. Pak Mahfud menanggapinya bagaimana? Tidak ada. Hukum tidak melarang orang memberitahu dia diperiksa apa di dalam. Dia menjelaskan apa di dalam. Tidak ada hukum yang melarang itu. Dia bebas harus menyampaikan itu ya? Bebas. Orang kan harus membersihkan dirinya juga dari berbagai tuduhan. Lalu dia jelaskan. Menurut saya sudah benar Basalamah. Kalau saya jadi Basalamah mungkin lebih keras lagi cara menjelaskannya. Dia begini. Dia sudah punya jamaah kan. Lalu ditawari 120. Gitu ditawari. Sesudah itu diminta uang. Satu visa furoda itu diminta 4.500 US. Anda bayangkan visanya itu 8.400. Dengan visa itu kan dijual begitu. Padahal furoda itu pada dasarnya kalau pemerintah Saudi gratis. Tapi ini dijual lah dengan visa visa khusus gitu ya. Kemudian travel ini biasanya dia membeli hanya 4.500, kira-kira 60 juta lah ya. Tapi nanti dijualnya bisa satu, ke jamaah itu bisa 500, 600, 700, sampai ada yang 1 miliar. Kok tahu? Tahu saya. Karena dulu saya beli furoda. Ya, tapi furoda yang asli ya, bukan yang hadiah kayak gini. Yang 2022, Bapak berangkat haji. Sesudah Covid. Oke, gimana Pak? Iya, saya beli biasa. Berapa harganya? 800 2 orang. Mungkin karena saya kenal dengan itu kan jualnya suka-suka yang jual. Ini kan? Bapak jadi Menko Polhukam waktu itu kan? Iya, Beli saya bayar sendiri. Nggak mau saya. Ada Pak, sudah ada yang ngurus. Nggak bisa. Saya harus keluar dari rekening saya ke nomor rekening Anda. Oke. Kalau nanti ada yang bilang-bilang Pak Mahfud naik haji, saya nanya. Saya punya bukti bahwa saya bayar ke rekening Anda dan bunyinya memang untuk bayar haji. Dengan tiket furoda itu. 800 juta berdua dengan istri? Iya. Oke. Yang teman saya itu 720 juta. Ada bahkan yang 1M belinya. Itu. Tapi waktu itu belum jadi jatah-jatah kayak gini. Memang dulu kan ada undangan-undangan khusus tuh dari raja itu. Yaitu yang disebut furoda. Nah, yang ini kan dia dipaksa. Ini Pak, kamu kasih 120 lalu ditarik uang 4.500 per kepala, bayar kan dia, bayar Pak Basalamah ini. Tapi sesudah sampai di Mekah katanya itu ternyata seperti yang dijanjikan, hotelnya beda, tempatnya beda, dan pada waktu yang bersamaan muncul di sini pansus di DPR bahwa furoda ini disinyalir korupsi, penyalahgunaan korupsi itu, sehingga orang ini yang tadinya datang ke Basalamah itu begitu ribut di DPR, dia datang lagi ke Basalamah, mengembalikan. Betul. Loh, kenapa mengembalikan? Saya kan sudah beli gitu. Enggak lah, pokoknya kembalikan itu. Itu saja sudah bisa disimpulkan bahwa itu korupsi. Iya kan? Oleh si oknum. Iya, oleh si oknum itu. Menteri Agama tadi kan ini yang meminta menawarkan sekarang. Iya kan, itu aja yang digantung, hadapkan dengan hukum. Siapa saja sebenarnya. Siapa yang buat kebijakan, bagaimana caranya. Nah, sebenarnya kan sesimpel itu sebenarnya. Sehingga tidak perlu berlama-lama Pak ya. Nggak perlu berlama-lama. 1 bulan lebih setelah masuk tahap penyidikan sampai sekarang satu pun nggak ada. Itu merusak ormas di dalam, goncang loh. Persis. Ormas itu. Coba kalau segera diumumkan, tapi itu ormas bisa berkonsolidasi. Siapa di antara kami ini yang tidak benar dan seterusnya kan bisa. Ini terus ormas di antara anggotanya, antar pengurusnya bertengkar. Ada yang tidak lagi saling tegur, ada yang saling sindir di depan publik, gitu. Dan tidak hanya satu ormas, Pak. Setelah menyebutkan PBNU, lalu kemudian bicara lagi, KPK mengatakan bahwa ada aliran dana masuk ke Dirjen Haji. Yang orang tahu Dirjen Haji itu adalah Bendahara Umum Muhammadiyah, Pak. Jadi dua ormas besar nih yang jadi. Nah, itu sebabnya mungkin KPK nggak usah terlalu lama-lama menggantung
nasib orang. Orang itu sebenarnya kalau belum ditetapkan tersangka, tersiksa juga loh. Disebut terus tiap hari kan. Artinya Pak Ahok kalau mendukung ditetapkan tersangka kan sudah namanya paham korupsi, mereka. harusnya segera korupsi dituntaskan Iya, gitu. Jangan segera siapapun korupsi dia harus dituntaskan, tapi jangan berlama-lama dengan membuat ketidakpastian. Jangan menimbulkan kesan terjadi politisasi gitu ya. Sehingga malah bisa nanti menimbulkan fitnah. Jangan-jangan ini ada pemerasan gitu. Padahal tidak mungkin lah ada kasus yang sudah begini ada pemerasan lagi dari oknum di KPK. Oke, Pak. Ya, mungkin ya. Ya. Pertimbangannya itu kalau orang dapat itu seperti bahasa lama. Ada mensrea enggak untuk korupsi? Pertanyaannya mensrea itu apa? Mensrea itu niat. Niat jahat. Niat itu ada 4 ukurannya. 1, sengaja dia melakukan itu sebagai hal yang salah dengan harapan tidak dipersoalkan. Yang kedua, dia tahu bahwa persoalan itu akan terjadi. Meskipun dia tidak sengaja melanggar, tapi dia bisa mengira persoalan itu terjadi. Yang ketiga, dia lalai. Yang keempat, dia ceroboh. Sehingga bisa saja nih yang bahasa lama masuk di salah satu ini, itu bisa saja dijerat. Tapi persoalannya kalau begitu akan ada 400 travel. Iya. Iya kan? Karena harus fair buat semuanya. Mungkin di situ KPK sedang membuat kriteria. Ya kan? Selain pelaku-pelaku utama, siapa yang mendapat hadiah seperti itu, yang kemudian dikembalikan atau tidak dikembalikan. Yang satu travel besarnya kan udah dicekal. Itu udah dicekal. Nah yang kecil-kecil kayak bahasa lama yang hanya mendapat 112, ada yang 50, mungkin ada yang 10 dan sebagainya. Malah mungkin ada hadiah kan, karena kamu dapat dari Kementerian Agama, tolong dong itu kiai ini dibayari. Itu juga sama tuh. Tidak boleh gitu. Itu merampas hak-hak orang yang memang berhak untuk itu. Gitu. Oke, Pak Mahfud. Oke. Saya kira cukup, Pak, minggu ini. Makasih. Sekian dulu untuk edisi minggu ini. Kita bertemu lagi nanti di Terus Terang pekan depan. Teruslah berkarya, teruslah peduli, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.